Silakan Al-Ustaz dari Nah, kita mulai saja ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian alhamdulillah kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Walaupun sekarang kita dalam rangka menuntut ilmu ya lewat talaki Zoom ya, talaki lewat Zoom ini, tapi mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan di malam hari ini memang karena Allah Subhanahu wa taala, agar bertambah ilmu kita, agar bertambah keimanan kita, dan semakin maksimal nanti ketika kita beribadah di Masjidil Haram wa Masjid An-Nabawi. Bapak Ibu jamaah Sunnah Travel rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini saya doakan semoga ibu bapak semuanya yang di rumah pada sehat walafiat. Ya, walaupun cuaca sekarang ya hujan, panas, tapi mudah-mudahan semuanya sehat sampai nanti kita bisa beribadah di tanah haram kemudian. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pemateri kita di malam hari ini yang tidak asing lagi bagi kita. Kalau bahasa saya veteran ya, Ustaz veteran ini di Berkah Hidayah Sunnah ini. Kayak min awalihi ila akhiri huwa beliau-beliau ini. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan apa yang Ustadz Nadib Mustaqim berikan kepada kita ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekedar mengingatkan para jamaah ya, walaupun ini mimbab manasik umroh ya yang akan disampaikan beliau, tapi mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, walaupun kita sudah mungkin dalam bab umroh ataupun haji, tetap al-ilmu al-murajaah. Ilmu itu murajaah, ngulang-ngulang. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan mereka lebih senang mengulang-ulang ilmu daripada mempelajari ilmu yang baru. Jadi mohon Bapak dan Ibu didengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nadib Mustaqim hafizahullah ta'ala. Kita dengarkan dari awal sampai akhir, nanti bisa di selanjutnya di sesi akhir ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu mau lewat tulisan ataupun lewat hand raise-nya atau nunjuk tangannya, tafadhol. Ya, untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Nadib Mustaqim, falyatafaddal maskuro wa ma'juro. Barakallahu fikum Ustaz. Fadhal Ustaz. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul Haq selaku sebagai owner Sunnah Travel, begitu juga kepada Al-Ustadz Ari selaku sebagai moderator, begitu juga kepada para jamaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian yang semoga selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jadwal kita, dan sebenarnya bagi jamaah materi kali ini ya bukan materi asing ya, mungkin faedah ataupun hazanah keilmuan mungkin kita tidak akan banyak bertambah, karena memang yang namanya amalan ibadah manasik umroh ya terbatas seperti itu saja.
Tapi tadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustadz Ari Hafizahullah, bahwa yang namanya ilmu itu butuh untuk dimurojaah, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengingatkan dengan firman-Nya, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Bagaimana Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, beri peringatan, ingatkan, karena peringatan itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Demikian juga ilmu yang sudah kita dapatkan, maka pada dasarnya wajib bagi kita untuk selalu mengulang, mereview, agar supaya ilmu tersebut itu selalu senantiasa tertancap di dalam hati kita dan mendatangkan keberkahan, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita itu benar-benar bernilai di sisinya dengan keberkahan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Jadi ini hanya sekedar mimbabil murajaah, sekedar memurojaahkan saja, sama-sama kita mereview, kita mengingat kembali bersama-sama. Ya, begitu jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maaf, untuk moderator bisa dibantu slide-nya, ada sepertinya, biar jamaah juga. Nah, skip, kita langsung masuk saja ke umrohnya saja, ke bagian umroh. Keutamaan umroh. Boleh masuk ke keutamaan umroh. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu tentunya, karena biasanya ada beberapa pertanyaan ya, tapi pertanyaan pun biasanya juga pertanyaan yang terulang sih. Ini tidak ada masalah. Untuk menghemat waktu, memaksimalkan waktu, insya Allah kita langsung masuk kepada materi jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan umroh. Boleh di skip juga nggak masalah, karena sepertinya sudah dibahas di pertemuan awal ya. Sudah Ustaz ya? Atau belum waktu itu? Ustaz Ari? Ustadz, belum. Belum. Oh iya, Ya. boleh bacakan berarti keutamaan umroh. Selanjutnya kita masuk slide yang pertama, keutamaan umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa sambil melihat di layar keutamaan umroh. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan umroh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyamakan dengan amalan yang sangat agung sekali, yaitu disamakan dengan jihad. Sebagaimana ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Qala na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah seorang perempuan itu juga wajib untuk berjihad?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, iya, perempuan itu wajib juga untuk berjihad sebagaimana laki-laki, tapi jihadnya di situ tidak perlu dengan adanya peperangan, yaitu cukup dengan haji dan juga umroh. Ini yang pertama, bahwa untuk seorang perempuan, haji dan juga umroh itu disamakan pahalanya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan juga ada kewajiban untuk haji, bukan hanya, kewajiban untuk berperang, tapi kok berperang sih? Untuk berjihad, jihad yang tanpa berperang, yaitu haji dan juga umroh. Meskipun seandainya seorang perempuan pun betulan ikut berjihad, maka jihadnya pun sekiranya memang itu di medan peperangan, maka ada beberapa pekerjaan yang memang boleh untuk dipegang, seperti misal contoh jadi tukang masak, boleh nggak? Boleh. Misal contoh jadi tenaga medis, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi tentunya ini juga tetap beresiko, meskipun tidak mengangkat senjata karena memang berada di medan peperangan atau di tempat konflik, taruhannya nyawa. Nah, bagi yang kita, untuk ibu-ibu,
yang memang kita berada di tempat yang memang Allah SWT berikan keamanan, begitu juga dijauhkan dari segala bentuk konflik, maka ketika kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad untuk perempuan, maka bisa diganti dengan haji dan juga dengan umroh. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, bahwa umroh itu menghapuskan dosa di antara keduanya, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menyebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang lainnya itu merupakan kafarah, merupakan penggugur, penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, maka tidak ada balasan apapun kecuali surga. Nah, jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sebagaimana Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan untuk umrah, begitu juga untuk amal soleh yang lainnya, menggugurkan dosa di antara keduanya, para ulama pada dasarnya sepakat. Yang bisa gugur saat itu hanya dosa-dosa kecil saja, sementara untuk dosa besar, maka tidak bisa dihapuskan. Maka orang tersebut wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya pun juga Rasulullah ketika menyebutkan as-salawatul khams ila salawatil khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ilal umrah wal hajj ilal hajj tukaffiru dhunub ma bainahuma. Antara satu salat dengan salat yang lainnya, satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, begitu juga umrah satu dengan umrah yang lainnya, maka menghapuskan dosa di antara keduanya. Begitu juga haji, menghapuskan dosa di antara keduanya. Sebagaimana tadi sudah disinggung, untuk seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, maka amal soleh itu dengan sendirinya akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi dosa kecil. Pengecualian di situ adalah haji. Maka sebagian ulama mengambil pendapat untuk haji, maka bukan hanya sekedar menghapuskan dosa kecil saja, bahkan juga menghapuskan dosa besar. Dan kalau tidak salah beberapa ulama yang mengambil pendapat tersebut. Lanjut. Kemudian selanjutnya, keutamaan umrah yang selanjutnya, jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menggugurkan dosa, akan tetapi juga menjadikan orang tersebut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub kama yanfil kir khabathal hadiri wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ikutilah umrah dengan haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa sebagaimana pembakaran itu bisa menghilangkan karat pada besi, emas ataupun perak. Dan tidak ada pahala bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bagi orang, sudah ada pertanyaan, bagi orang yang mau melaksanakan umrah pada tahun itu, kemudian dia juga haji pada tahun itu, pada tahun yang sama ya, tahun dengan tahun Hijriyah, pada tahun yang sama, maka ini yang disebut sebagai ittiba. Jadi disebut sebagai ittiba'u bainal hajj wal umrah. Jadi diikuti umrah dengan haji, atau haji kemudian dengan umrah. Keduanya digabungkan dalam satu tahun, tapi bukan berarti dalam satu safar.
umrohnya sendiri, hajinya sendiri, atau hajinya sendiri, umrohnya sendiri. Seperti itu, tapi dalam tahun yang sama. Ketika melakukan hal yang demikian, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari yang namanya kemiskinan. Dan perlu diperhatikan, yang namanya jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, miskin itu kan sebenarnya jamaah Allah Subhanahu wa taala relatif ya. Miskin itu relatif. Karena kalau kita bilang miskin itu satu hal yang pasti, nggak jadi acuan juga, karena ulama pun juga berbeda pendapat ketika menyebutkan siapakah orang yang disebut sebagai miskin, kan begitu. Misal contoh, para ulama berbeda pendapat, kira-kira siapa sih orang yang disebut sebagai orang yang miskin? Pendapat pertama mengatakan orang yang disebut sebagai orang yang miskin itu adalah orang yang dia itu memiliki tempat tinggal, kemudian memiliki pekerjaan, akan tetapi pekerjaan tersebut itu hanya menghasilkan pendapatan yang cukup dibuat untuk makan hari ini dan besok. Seperti itu. Atau bisa jadi cuma hari ini. Dan untuk besok dia harus mencari lagi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan jamaah Allah Subhanahu wa taala secara simpelnya mengatakan orang itu disebut miskin yaitu orang yang mana penghasilannya apabila dikalkulasikan selama 1 tahun kok ternyata tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun itu, maka dia dikategorikan sebagai orang miskin. Nah, mungkin banyak orang Indonesia mungkin mengambil pendapat yang kedua, maka yang namanya BLT, bantuan langsung tunai, yang datang pakai motor, yang datang ternyata emasnya itu banyak di tangannya, pakai gelang, pakai kalung emas ketika mengambil BLT, mungkin menurut dia pekerjaan yang selama ini dimiliki, dikumpulkan penghasilannya, ternyata tidak cukup untuk kehidupannya selama setahun. Dikalkulasikan nggak cukup untuk hidup setahun. Jadi gajinya misal contoh selama sebulan 4 juta, dikalikan misal 1 tahun, ternyata pengeluaran dia itu lebih daripada itu secara wajarnya ya. Dan nggak cukup, maka dikategorikan sebagai orang miskin. Jadi miskin ini jamaah Allah SWT ya relatif. Ulama memang berbeda pendapat untuk menentukan siapa sih orang miskin itu. Berbeda dengan orang fakir ya. Nah, jamaah Allah SWT intinya Allah SWT akan jauhkan kefakiran, Allah SWT akan jauhkan kemiskinan bagi orang yang mau melaksanakan umrah pada tahun yang sama, kemudian juga melaksanakan haji pada tahun yang sama pula. Kemudian yang selanjutnya jamaah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk syarat wajib umrah. Syarat wajib umrah jamaah Allah Subhanahu wa taala yang pertama Islam. Kemudian yang kedua baligh dan berakal, kemudian yang ketiga merdeka, yang keempat memiliki kemampuan adanya bekal dan kendaraan, yang terakhir adanya mahram khusus bagi wanita. Kita mulai yang pertama yaitu Islam. Maka yang wajib bagi seseorang untuk melaksanakan umrah, dan bukan hanya syarat wajib, tapi ini juga merupakan syarat sah yang ada dalam setiap ibadah, yaitu Islam. Karena Allah SWT menyebutkan di dalam firman-Nya, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada satu apapun yang menghalangi Allah SWT itu menerima sedekah mereka kecuali dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah SWT dan kepada Rasul-Nya. Jadi seperti apapun amalan yang dilakukan oleh seseorang, gitu ya, orang kalau dia ternyata kok belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka amalan tersebut tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu amal saleh. Kalau itu dosa, ya mau dia itu muslim, mau dia itu kafir, maka tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum ketika dia melakukannya. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jadi orang kafir itu bukan berarti dia masuk neraka karena kekufurannya, enggak. Bahkan dia itu masuk neraka pertama
betul karena kekufurannya, tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, tapi juga dikarenakan dia itu meninggalkan perintah Allah dan melakukan semua yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT mengkisahkan dalam firman-Nya, qalu ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Bagaimana ketika malaikat bertanya kepada penduduk neraka tersebut, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Maka kemudian mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ini nggak pernah sholat. Lihat, padahal saat itu khitabnya ayat tersebut itu ditujukan untuk penghuni neraka, yang mana mereka itu di ayat sebelumnya disebutkan adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata tetap mengatakan qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ini nggak pernah sholat. Maka para ulama mengambil pendapat, kalau ada orang kafir kok dia itu nggak sholat, di dunia iya betul, dia nggak mendapatkan hukuman. Kan kalau orang nggak sholat, ada muslim nggak sholat, dia maka mendapatkan hukuman pidana, kan begitu. Hukuman pidana ya. Kalau memang ditegakkan syariat, kalau nggak ditegakkan syariat ya nggak perlu. Sebagaimana mazhab Syafi'i, orang tersebut yustatab, diminta tobat. Fa'in aba, kalau dia nggak mau yuktal, maka dia itu nanti dihukum mati. Tapi tetap dianggap sebagai seorang muslim, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburannya muslim, disolatkan. Kalau mazhab dari Hanafi, orang yang tidak mau melaksanakan sholat, maka diminta untuk taubat. Kalau nggak mau taubat, sudah 3 kali diminta untuk melaksanakan sholat masih nggak mau, maka dipenjara. Nah, intinya kan seperti itu. Itu kalau di duniawi, betul, orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan al-had, al-hudud, tidak mendapatkan hukum pidananya. Tapi di akhirat tetap akan mendapatkan hukuman yang sama. Nah, intinya syarat wajib di sini, begitu juga ini merupakan syarat sah dalam setiap ibadah. Apapun ibadah yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak akan sah dan tidak mendapatkan kewajiban kecuali orang tersebut itu muslim. Yang paling pertama kali harus dihukumi sebagai seorang muslim terlebih dahulu. Nah, kalau ada orang kafir, misal contoh sholat, ada orang kafir puasa, maka tidak akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian yang kedua, balik dan berakal. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam anis salas, anis sabi hatta yahtalim, wa anin naim hatta yastayqid, wa anil majnun hatta yufiq. Tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang ini hingga sampai orang tersebut berubah. Yang pertama yaitu bayi, anak kecil sampai dia itu baligh. Kemudian yang kedua yaitu orang yang tidur sampai dia itu terbangun. Dan yang terakhir orang gila sampai dia itu sadar dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Untuk balik dan berakal, ini merupakan syarat wajib, tapi bukan syarat sah. Seandainya ada anak kecil, belum balik, kemudian haji atau umrah, maka tetap dikatakan sah, tapi tidak wajib. Dan tidak menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban enggak? Tidak akan menggugurkan kewajiban. Kapan ketika dia itu balik, kapan ketika dia itu berakal, maka saat itu dia mendapatkan kewajiban lagi untuk melaksanakannya. Jadi kalau ada anak kecil umroh, ada orang yang kurang akalnya umroh atau haji, maka walinya itu wajib untuk memperhatikan amalan-amalan yang dilakukan oleh anak kecil tersebut atau orang yang kurang akalnya tadi. Seperti syaratnya diperhatikan, rukunnya diperhatikan. Ketika sudah diperhatikan semuanya, maka dikatakan sah. Akan tetapi, jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dewasa, ketika mereka itu berakal, sehat kembali, maka kewajiban tersebut tetap harus dilakukan. Demikian. Lantas yang mendapatkan pahala siapa? Nah, untuk orang yang belum berakal atau tidak berakal, begitu juga anak kecil yang belum balik. Sebagaimana tadi disebutkan,
apapun yang dilakukannya, mau itu kebaikan, mau itu keburukan, maka tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kebaikan yang dilakukan oleh anak yang belum berakal, begitu juga orang yang tidak anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal, maka pahalanya akan diberikan kepada walinya. Seperti itu. Pahalanya akan diberikan kepada walinya, orang tuanya, atau saudaranya yang mengajak, yang menemani anak tersebut, atau orang yang kurang akalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang merdeka. Maka budak tidak mendapatkan kewajiban, tapi sekali lagi ini bukan syarat sah. Seandainya ada budak dan mendapatkan izin dari tuannya untuk melakukan umrah atau melakukan haji, maka budak tersebut itu selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka dikatakan sah. Tapi kapan dia itu menjadi orang merdeka, maka si budak itu wajib untuk menunaikan kembali umroh ataupun hajinya. Selanjutnya memiliki kemampuan, adanya bekal dan kendaraan. Meskipun sebenarnya masih ada ketinggalan satu. Kemampuan itu ada 3. Bekal, kendaraan, dan waktu. Seperti itu. Istita'ah itu 3. Salah satunya adalah kafiatul waktu. Waktunya itu cukup. Kita mulai dari yang pertama, adanya bekal. Karena yang namanya umrah dan haji itu membutuhkan yang namanya bekal. Kapan bekal itu kok dirasa sudah cukup, maka saat itu wajib untuk menunaikan. Misal contoh jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misal contoh tidak memiliki uang sama sekali. Tapi dia kemudian mendaftar, misal contoh, dia mendaftar untuk umroh. Umroh yang pertama, berarti umrohnya masih wajib hukumnya ya, bukan sunnah. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika dia mendaftar, sebenarnya dia sudah persiapan, nanti saya akan lunasi di tanggal sesuai yang sudah disebutkan. Misal ada jatuh temponya, misal contoh tanggal 18. Saya sekalian mengingatkan jamaah yang belum bayar. Saya ingatkan jamaah sekalian yang belum bayar. Misal contoh. Karena jamaah sudah memperkirakan, misal begini. Di awal pendaftaran, jamaah memang uangnya belum ada. Tapi jamaah pada dasarnya tahu, sebelum jatuh tempo tanggal 18, misal contoh jamaah itu bisa jadi mendapatkan uang dari pembayaran hutang orang begitu ya, karena memang sudah dijanjikan dibayar di awal, misal contoh di awal bulan. Maka ketika jamaah memang tahu dan jamaah itu memiliki kemampuan lebih, hartanya kok ada, cukup, yang mana ketika digunakan untuk membayar, masih cukup untuk keperluan kehidupan dan juga masih cukup untuk digunakan keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi bagian dari tanggungan, misal contoh tadi. Nah, ketika ternyata jamaah tahu akan mendapatkan pembayaran dari hutang tadi, maka jamaah saat itu dihukumi wajib untuk melaksanakan umroh. Ini umroh yang pertama loh ya. Kalau umroh yang selanjutnya kan bukan wajib begitu. Ketika sudah memiliki perbekalan, maka saat itu hukumnya wajib. Nah, misal contoh, ternyata jamaah Allah Subhanahu wa taala yang harusnya di awal bulan mendapatkan pembayaran, ternyata mundur. Mundurnya terlalu jauh sampai pemberangkatan kok ternyata kemungkinan besar belum dibayar karena invoice modelnya biasanya begitu ya. Belum dibayar, maka kalau yang demikian kewajibannya gugur. Tapi ketika tahu saat itu dia mendapatkan pembayaran dari hutang tersebut, ketika disebutkan kok memang waktunya masih mencukupi untuk pendaftaran, maka saat itu juga meskipun hartanya belum ada di tangannya, tapi ketika sudah tahu akan jatuh atau dilunasi tanggal sekian sebelum pemberangkatan, sebelum
pengurusan, maka saat itu juga pada dasarnya wajib orang tersebut untuk menunaikan umrohnya. Kemudian kendaraan. Kemudian selanjutnya kendaraan sama dengan perbekalan menjadi satu. Kemudian memiliki kemampuan di situ, jamaah karena Allah SWT, istita'ah di situ juga istita'ah secara jasmani. Sehat secara jasmani. Kalau secara jasmani ternyata kok tidak sehat jamaah Allah SWT, maka tidak mendapatkan kewajiban. Meskipun ketika melakukan kira-kira sah atau enggak sah, tentu sah ketika dia melakukan. Misal contoh, ada orang yang sakit tidak mampu untuk berjalan, kemudian melaksanakan umrah ataupun haji, maka hajinya tetap dikatakan sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Begitu juga waktu untuk melaksanakan atau untuk persiapan melaksanakan umrah dan haji itu mencukupi waktunya. Kalau tidak mencukupi, maka juga tidak wajib untuk menunaikan umrah ataupun haji. Misal contoh untuk haji saja, jamaah Allah SWT. Misal ketika kita mau haji, yang namanya haji itu mengurus itu kan butuh waktu. Mengurus itu butuh apa? Butuh waktu. Nggak serta-merta 1 hari, 2 hari kita daftar langsung kita bisa berangkat, kan tidak. Apalagi kalau waktunya mepet, kurang sepekan. Mau melaksanakan haji, baru daftar. Ini bukan satu hal yang mudah tentunya. Nah, ketika waktunya kok tidak cukup, meskipun dia sudah memiliki harta, maka tetap tidak wajib untuk melakukan ibadah haji tersebut ataupun umrah. Misal contoh jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita contohkan. Misal sudah mendekati waktu haji. Mendekati waktu haji. Haji itu di bulan Dzulhijjah. Mulainya itu di tanggal 8 ya. Bulan Dzulhijjah di hari Tarwiyah. Misal contoh, di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1, ternyata dia dapat warisan. Orang tuanya, misal contoh meninggal, dia dapat warisan. Warisannya banyak sekali. Kalau cuma dibuat untuk haji furoda, cukup misal. Tapi karena waktu untuk mengurus haji tersebut kok tidak mencukupi, maka saat itu dia tidak wajib untuk haji. Tahun depan baru kemudian wajib hukumnya. Dan untuk perempuan, maka wajib memiliki mahram. Meskipun di sini juga nanti ulama juga khilaf dikarenakan adanya perbedaan memahami dalil dari Rasulullah SAW, tapi yang namanya seorang muslim, dan ini merupakan kaidah al-khuruj minal khilaf aula. Keluar dari khilaf, ini yang paling terbaik. Nah, kalau ada yang satu mengatakan jangan, yang satu mengatakan boleh, mana bentuk kehati-hatiannya? Ya, kita maka tinggalkan daripada kita melakukan ternyata itu nanti dilarang. Nanti kita bahas lagi. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, syukran Ustaz. Rukun umrah yang pertama, berihram atau berniat untuk memulai umrah. Kemudian yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Meskipun sebagian mengatakan yang keempat termasuk juga bagian dari rukun, yaitu tahallul, merupakan bagian dari rukun. Begitu. Sebagaimana Ustaz Yazid juga memasukkan rukun termasuk bagian dari tahallul termasuk bagian dari rukunnya. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, bismillah. Rukun umrah. Bisa digantikan slide-nya, Ustaz? Oh, nggak ada ternyata. Oh, ya, kita masuk. Tadi Ustaz, bisa diulangi lagi Ustaz, rukun umrah. Rukun umrah. Kayaknya ada rukun umrah ini. Ada Ustaz? Ada ya rukun umrah ya? Oh, enggak ada rukun umrah. Iya, ada. Ya. Ada rukun umrah. Oke, kita bahas rukun umrah. Rukun umrah jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi sudah disebutkan berihram. Jadi yang disebut berihram di sini jamaah mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu berniat untuk memulai umrah, itu disebut sebagai ihram. Jadi jamaah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui secara bahasa saja,
yang namanya ihram itu diambil dari kata ahrama yuhrimu, yang artinya mengharamkan. Kenapa kok disebut sebagai ihram? Dikarenakan jamaah Allah SWT ketika kita sudah melakukannya, maka segala apapun yang awalnya hukumnya itu halal, hukumnya itu mubah, hukumnya itu boleh, maka semua menjadi tidak boleh. Begitu. Sebagaimana ketika kita sholat, kita kenal dengan istilah takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram, yaitu takbir yang menjadikan segala amalan yang di luar dari sholat itu awalnya boleh, makan boleh, minum boleh, ngobrol boleh, ngutang boleh, begitu. Pas sholat, maka tidak diperkenankan jamaah Allah SWT. Maka begitu juga ketika kita akan melakukan umroh. Jadi disebut sebagai ihram, yaitu niat untuk memulai umroh tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, meskipun ya jamaah khatam, ya, tapi tidak apa-apa lah, dengerin aja lah, ya kan. Yang penting nanti dapat door prize, dapat hadiah, ya kan, yang absensinya paling banyak. Masya Allah, itu namanya takjilul busyra, yaitu kabar gembira yang dipercepat, yang begitu. Di surga nanti juga dapat kebaikan, pahala, wah di dunia dapat apa? Hadiahnya juga. Disegerakan kebaikannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi disebut sebagai ihram, yaitu ketika kita itu berniat, maka merupakan banyak kekeliruan, kesalahan masyarakat kita menganggap ihram itu selalu dikaitkan, dihubungkan dengan pakaian. Nah, ini merupakan bentuk kekeliruan. Sudah merupakan kesalahan. Jadi menganggapnya kalau sudah pakai kain ihram tuh yang apa untuk bawah sarungnya, kemudian untuk atas itu selendangnya, kalau sudah pakai nganggapnya orang itu sudah dianggap berihram. Keliru jamaah Allah Subhanahu wa taala. Berihram itu nggak demikian. Jadi ada orang Indonesia misal contoh berangkat dari Jakarta sudah pakai kain ihramnya, maka dia langsung menganggap dia itu sudah berihram. Semua yang awalnya itu boleh, dia menganggapnya sudah nggak boleh lagi. Larangan-larangan ihram sudah berlaku. Ini merupakan bentuk kekeliruan. Harusnya tidak demikian. Karena yang namanya ihram itu wajib harus diiringi dengan niat. Dan tidak berhenti dengan niat, tapi juga harus dibatasi dengan waktu dan juga dibatasi dengan tempat. Khusus untuk umroh, maka hanya dibatasi dengan tempat saja, tidak dibatasi dengan waktu. Itu yang disebut sebagai miqat makani, miqat zamani. Nah, kita fokus ke umroh. Nah, jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dikatakan berihram apabila sudah berniat. Dan niatnya bukan hanya jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala diucapkan di mana saja, tidak, tapi diberikan batasan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diberikan miqat yang disebut sebagai miqat makani. Sebagaimana kita ketahui untuk orang Madinah disebut Dzul Hulaifah, kemudian juga ada Qarnul Manazil, kemudian ada juga Dzatul Irq untuk orang-orang Irak itu pada zaman Umar bin Khattab, kemudian ya, Lamlam untuk orang-orang orang-orang Yaman. Maka Rasulullah SAW beliau memberikan batasan kepada kita bahwa ketika kita mau berihram, niatnya itu jamaah dengan Allah SWT diucapkan ada di tempatnya. Nah, misal contoh karena kita nanti ke Madinah terlebih dahulu, maka ihram kita nanti juga mengikuti miqatnya orang-orang Madinah. Saat kita berada di Masjid Dzul Hulaifah, disitulah nanti kita jamaah dengan Allah SWT berniat untuk melakukan ihram dengan cara diucapkan. Nanti kita bahas setelah ini niatnya. Kemudian yang kedua adalah tawaf, kemudian yang terakhir adalah sa'i. Kita bahas satu persatu jamaah dengan Allah SWT. Kita mulai dari ihram. Bisa digantikan slide-nya, Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
Ya, kita masuk. Selanjutnya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah berada di miqat, dan insya Allah miqat kita di Dzul Hulaifah di Madinah, dan ini termasuk miqat yang paling terjauh, abadul miqat, yaitu miqat yang paling terjauh. Gak ada yang lebih jauh dari kota Mekah miqatnya kecuali Dzul Hulaifah. Maka di sana kita membaca niat untuk melakukan umrah dengan membaca labaik Allahumma umrah. Kemudian ditambahi dengan la riya'a fihi wala sum'atah. Boleh enggak? Boleh. Dan juga ditambahkan dengan doa Allahumma mahilli haitsu habastani. Begitu juga kita boleh menambahkan syarat, yaitu berdoa dengan doa Allahumma mahilli, ya Allah tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Apabila orang tersebut itu memang ketika akan melakukannya, kemungkinan besar dia memiliki uzur untuk tidak bisa menyelesaikan ibadahnya. Bagi orang yang sudah membaca Allahumma mahilli haitsu habastani, bagi orang yang memiliki uzur ya, dan dia tahu tidak bisa menyempurnakan nantinya, maka dia boleh bertahalul dimanapun dan tidak perlu membayar damnya, tidak perlu memotong kambing. Begitu. Selanjutnya jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melakukan niat, ya bisa diganti Ustaz? Ini lagi. Bacaan talbiyah. Tambahan dulu sepertinya ya, sunnah ihram ya. Sunnah ihram dulu, enggak apa-apa sebelum kita lanjutkan. Ternyata tidak ada jamaah. Iya, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan ihram tadi adalah berniat. Selama kita sudah mengucapkan niatnya labaik Allahumma umratan. Maka ketika kita sudah meniatkan dengan menggunakan lisan kita jamaah kepada Allah SWT, maka saat itu semua yang awalnya itu hukumnya mubah, yang awalnya hukumnya boleh, yang awalnya itu halal, maka semuanya berubah menjadi haram. Seperti misal contoh jamaah Allah Subhanahu wa taala memotong rambut, mencukur rambut, sebagaimana firman Allah SWT, wala tahliku ru'usakum hatta yabluwal hadyu mahillah. Tidak diperkenankan untuk mencukur rambut dan juga memotong rambut. Maka para ulama untuk kehati-hatian ya jamaah Allah SWT, lebih tepat kita katakan pokoknya apapun yang bentuknya sama kayak rambut dimanapun tempatnya, maka tidak boleh untuk dicukur, tidak boleh untuk dipotong, tidak boleh untuk dicabut lagi. Kalau bentuknya sudah mirip meskipun bisa jadi namanya berbeda. Seperti contoh kita orang Indonesia, kalau yang ada di atas kepala ini kan namanya rambut kan, wala tahliku ru'usakum, dan janganlah kalian itu mencukur rambut kalian, kan bahasanya seperti itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan kalau namanya rambut, kalau namanya bukan rambut maka boleh. Sebagian bahkan mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih tepat, kalau bentuknya sama, meskipun dimanapun tempatnya dan namanya nanti berubah, selama bentuknya sama seperti rambut, maka nggak boleh juga. Mau dicabut, mau itu dicukur, mau itu dipotong, maka tidak boleh. Misal contoh, jamaah Allah SWT, kalau di atas kepala ini kan namanya rambut. Kemudian kalau di ketek itu kan kita nggak sebut rambut ketek kan enggak, tapi kita menyebutnya kan bulu ketek, bulu ketiak. Misal contoh di kaki, kita lebih sering mengatakan bulu kaki, tidak rambut kaki, yang seperti itu. Maka tetap sama hukumnya, yang lebih tepat demikian, wallahu ta'ala a'lam, dan ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk kita semuanya. Begitu juga tidak diperkenankan lagi untuk memakai pakaian yang berjahit, memakai sepatu, memakai penutup kepala, dan juga memakai apalagi yang belum, memakai wewangian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan layal bisul muhrim al-qamiso, nggak boleh orang yang ihram itu sudah niat, tadi sudah kita bahas, sebut muhrim itu orang yang sudah niat ya, bukan hanya sekedar memakai bajunya. Untuk yang pertama memakai al-qamis, yaitu memakai baju yang saat itu bajunya kita tahu sudah dijahit apapun bentuknya, mau itu gamis, mau itu bentuknya kemeja, mau apapun itu bentuknya.
Selanjutnya jamaah Allah SWT begitu juga tidak diperkenankan untuk memakai al-burnus, yaitu penutup kepala, walal amaim. Begitu juga tidak boleh memakai imamah, yaitu memakai sorban. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk memakai apalagi berarti memakai al-khuffaini, memakai sepatu. Tidak diperkenankan lagi. Selanjutnya jamaah Allah SWT begitu juga tidak boleh berburu, tidak boleh menikah, tidak boleh mengkhibah, tidak boleh menikahkan. Jadi al-muhrimu la yankihu wa la yakhtub, dan juga hadis yang lainnya la yankihu wa la yunkih, nggak boleh menikah, nggak boleh menikahkan. Begitu. Kemudian tidak diperkenankan untuk melakukan jima. Begitu juga mukaddimah jimatnya. Mukaddimah itu ya pengantarnya seperti bercumbu dan yang semisalnya. Selanjutnya jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk sunnah-sunnah untuk ihramnya. Disunnahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mandi terlebih dahulu, meskipun para ulama sebagian mengatakan mandinya itu pada dasarnya bukan mandi untuk ibadah, maka mandinya bukan sunnah, bahkan mengatakan seperti itu. Jadi karena mandinya ini hanya sekedar mandi untuk membersihkan diri, bukan mandi untuk mensucikan diri. Tapi yang lebih sahih tentu tetap dikategorikan sebagai sunnah, meskipun bahkan tidak bertujuan untuk mensucikan, meskipun tujuannya adalah sekedar untuk membersihkan. Tapi para ulama tetap mengatakan itu juga merupakan bagian dari sunnah. Kemudian juga merupakan hal yang disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah apapun tidak dibatasi sebelum melakukan umroh, sebelum melakukan ihram. Mau itu sholat sunnahnya itu sholat sunnah nafilah, mau sholat sunnahnya itu dzatul asbab, misal masuk ke masjid, atau habis wudhu, misal contoh kemudian melakukan sholat sunnah, atau sholat sunnahnya nafilah seperti pas waktunya duha, sholat duha sekalian, atau pas waktunya itu dekat dengan waktu sholat, sekalian sholat sunnah qobliyah, misal contoh. Tidak mengapa, tidak ada masalah. Dan para ulama mengatakan tidak ada sholat sunnah khusus dengan niat melakukan sholat sunnah ihram ataupun umroh, yang lebih tepat demikian, wallahu taala a'lam. Kemudian yang masih diperbolehkan jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mau melakukan ihram, maka tetap diperkenankan untuk memakai wewangian akan tetapi di badan sebelum berniat, dengan syarat sebelum berniat. Kalau sudah berniat maka nggak boleh. Misal contoh jamaah Allah Subhanahu wa taala, jamaah mempersiapkan semuanya saat berada di hotel, bukan di Dzulhulaifah. Misal contoh, jamaah mandi, masih pakai sabun, sabunnya ada pewanginya. Kemudian jamaah pakai misal contoh Rexona, itu ada pewanginya. Atau misal contoh jamaah kemudian masih pakai minyak rambut dan itu ada parfumnya. Atau bahkan jamaah memakai parfum yang digunakan untuk badan, selama tidak dipakaikan pada pakaian atau kain ihramnya tidak mengapa. Meskipun nanti bisa jadi ketika bersentuhan badan kita, bersentuhan dengan rambut kita, kain ihram tersebut kemudian tercium bau harumnya, selama tidak terkena secara langsung, misal terkenanya karena keringat kita dan yang semisalnya, kemudian kok ternyata menjadikan kain ihram tersebut itu wangi, selama tidak dipakaikan secara langsung, maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh kalau dipakaikan pada kain ihram tersebut secara langsung. Maka kalau yang demikian, maka wajib untuk diganti atau dicuci terlebih dahulu pakaiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya jamaah Allah SWT. Ini Ustaz sebenarnya udah banyak pertanyaan Kak Ustaz? Pertanyaan apa ya? Terus saja Ustaz. Kurang lebih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi. Kemudian kita diikhtisorkan saja Ustaz. Oh siap, langsung. Nanti baru sesi tanya jawab Ustaz. Sekitar 15 menit. Barakallahu fiik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kalau saya nggak bisa jawab, biar dibantu Ustaz Ari ya.
Insya Allah beliau lebih mengerti daripada saya, insya Allah. Saya lanjutkan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita niat untuk ihram jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, maka disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibaca sebagai pengganti zikir, dibaca sebagai pengganti bacaan Quran kita, karena bacaan ini tentu lebih afdol. Karena namanya ibadah itu ada at-tafadul, ada perbedaan keafdolan antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, seperti itu. Misal contoh jamaah Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah tentu itu afdol, tapi bisa jadi salat sunnah itu tidak lebih afdol ketika misal contoh di situ kita dapati ada kajian, ada pengajian, waktunya thalabul ilmi, maka thalabul ilmi di situ akan lebih afdol daripada sekedar qiyamul lail. Bahkan membaca Quran di satu keadaan bisa jadi tidak lebih baik daripada berzikir. Misal contoh, ada orang jamaah Allah SWT selesai sholat wajib, maka merupakan masyru' disyariatkan kepada kita untuk berzikir. Maka berzikir setelah sholat tentu akan lebih afdal daripada langsung baca Quran. Dan akan selalu seperti itu. Ada tafadul. Begitu juga ketika kita melakukan ihram jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika akan umroh. Kalau kita ganti dengan zikir yang lain bagaimana? Bagus, tidak ada masalah. Kemudian kalau kita baca Quran selama perjalanan, oh boleh. Tapi ketika kita bilang keafdalan, tentu membaca talbiyah selama kita melakukan ihram tersebut, ini tentu lebih afdal jamaah karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tempat, berdasarkan pada waktunya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Nah, kemudian selanjutnya jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, talbiyah tersebut itu dibaca tentu lebih afdal dibaca sendiri-sendiri. Kalau seandainya memang ternyata nanti terjadi al-muwafaqah bareng-bareng tanpa disengaja, ya boleh. Begitu. Atau dibaca kemudian yang lain mengikuti pelan-pelan, ya juga tidak ada masalah jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan kita mengakhiri membaca talbiyah tersebut? Di sini ada beberapa pendapat. Kalau tidak salah itu ada 3 pendapat jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kapan seseorang itu melihat gerbang kota Mekah, maka hentikan bacaan talbiyah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu kapan seseorang itu melihat rumah yang paling pertama kali ketika dia memasuki kota Mekah, maka disitulah dia hentikan bacaan talbiyahnya. Dan yang paling masyhur jamaah Allah SWT dihentikan talbiyah tersebut, dan sepertinya kita semuanya lebih banyak ngambil pendapat yang ketiga ini ya jamaah ya, yaitu dihentikan saat kita mulai memasuki Masjidil Haram. Jadi misal contoh kita dari Madinah, kemudian kita ke Mekah, kan biasanya ada tuh briefing dulu, kadang kita makan dulu, ngeteh dulu, ngobrol dulu, kemudian setelah itu kita baru berangkat tuh dari hotel jamaah. Nah, kita dari hotel ketika kita berangkat jamaah Allah Subhanahu wa taala masih tetap disunahkan menurut pendapat yang ketiga. Kita tetap membaca terlebih dahulu talbiyah tersebut jamaah Allah Subhanahu wa taala sampai ketika kita memasuki masjid baru kemudian kita hentikan. Bisa digantikan slide-nya Ustaz, jazakumullah khairan. Kemudian selanjutnya jamaah Allah SWT ketika kita sudah berada di masjid jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita baca doa masuk masjid, yaitu Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatik, atau ditambah dengan doa yang lain seperti A'udzu billahi azim biwajhil karim wa sultanihil qadim, dengan tambahan itu juga diperbolehkan. Doa apa saja tidak ada masalah. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk, setelah kita masuk ke masjid jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat Ka'bah, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Nah, setelah itu berarti kita sudah selesai pada rukun yang pertama, kita mulai akan masuk pada rukun yang kedua, yaitu tawaf. Nah, kita masuk pada rukun yang kedua, tawaf. Oh ya, tulisannya kecil betul, tawaf.
Selanjutnya jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Tawaf merupakan rukun yang kedua dari umrah. Tawaf jamaah ke Allah Subhanahu wa taala yang pertama, waduh ya apa enggak kelihatan. Maaf saya gedekan. Nah, bagi laki-laki sebelum tawaf hendaknya melakukan ittiba. Wah, ini yang sering kita lupa jamaah ke Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri juga kadang lupa ini ya. Lupanya itu kadang nggak ittiba, kadang kalau sudah ittiba, ittibanya keterusan begitu. Ittiba itu jamaah ke Allah Subhanahu wa taala yaitu menutup pundak sebelah kiri dan membuka pundak sebelah kanan seperti itu. Ya, atau sebelah kanan yang ditutup, sebelah kiri yang dibuka jamaah. Yang mana? Yang mana? Jamaah? Ustaz, yang mana ini? Ya, jadi sebelah kiri dia mah ditutup dan sebelah kanannya dibuka. Bener ya saya ya, Ustaz ya? Bener Ustaz ya? Sahih. Takutnya lupa udah setahun Ustaz. Kemudian selanjutnya, mengerjakan tawaf 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad. Nah, ini yang harus selalu diperhatikan pada jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memulai tawaf itu harus dimulai dari belakang Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu jamaah Allah Subhanahu wa taala kita lihat, kita kira-kira kalau memang di situ nanti ada garisnya, maka kita harus perhatikan garis tersebut. Jangan sampai kita jamaah Allah SWT tawaf, kita memulainya jamaah Allah SWT startnya itu di depan rukun Hajar Aswadnya. Barang siapa yang saat itu melakukan tawaf memulainya di depan Hajar Aswadnya, maka putarannya tidak dihitung. Begitu juga jamaah Allah SWT ketika menghentikan tawaf, maka hendaknya menghentikan tawafnya itu di depan Hajar Aswadnya. Jadi harus selalu diperhatikan. Memulai itu di belakang Hajar Aswad, dan putaran yang ketujuh kita akhiri berada di depan Hajar Aswad. Jangan sampai, contoh jamaah Allah SWT, kita mulai, sudah benar nih mulainya, karena memang kita masuk, kita ketemu dengan Hajar Aswadnya itu masih agak jauh. Tapi jadi permasalahan jamaah Allah SWT, ketika kita selesai, kita belum melewati rukun Hajar Aswad, tahu-tahu kita langsung pergi ke samping, langsung menuju ke arah tempat sa'i, ke Safa dan Marwah, misal contoh. Kita belum melewati, maka ketika kita belum melewati pada putaran yang ketujuh tersebut, maka putaran tersebut itu dikatakan belum sempurna. Jadi dimulai di belakang Hajar Aswad dan diakhiri berada di depan Hajar Aswadnya. Kemudian, jika batal wudhu, maka segera berwudhu dan melanjutkan tawaf dari jumlah yang ditinggalkan. Nah, kemudian jamaah ke Allah SWT yang namanya tawaf itu, Rasulullah SAW menyebutkan, innamat tawaf sholah illa annallaha abahal kalam fi. Yang namanya tawaf itu, ya sholat. Cuman Allah itu perbolehkan untuk ngobrol. Begitu. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat Allah melarang bagi kita untuk ngobrol, ngomong. Nah, jamaah Allah SWT, karena umroh itu, tawaf itu sama dengan sholat, maka wajib juga bagi seseorang untuk memperhatikan kesuciannya. Diperhatikan apakah kita sudah wudhu atau belum. Dan ketika kita batal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk berwudhu sebelum kita menyelesaikannya. Nah, kalau ternyata jamaah karena Allah Subhanahu wa taala kita kok terlalu lama meninggalkan tawaf tersebut, maka hendaknya kita mulai lagi dari hitungan awal. Tapi kalau ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang kita gunakan untuk wudhu itu tidak lama, maka tidak mengapa bagi kita untuk melanjutkan jumlah yang kurang. Misal contoh, jamaah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Misal contoh kita pada masuk putaran yang ketiga, baru masuk, belum sempurna jamaah, baru putaran yang ketiga.
Kemudian kita belum nyampe ke rukun Hajar Aswad tadi. Ini baru putaran ketiga, baru masuk ke rukun Hajar Aswad. Kemudian kita belum nyampe, kita masih di rukun Yamani, antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad kita batal. Kemudian kita pergi, kita wudhu. Bentar doang, pada wudhunya bentar aja. Bentar aja, cuman ke sebelah, kita wudhu, kemudian kita balik lagi. Apakah kita mulai dari tempat tadi kita batal antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad? Tentu tidak. Kalau kita batal, maka jamaah Allah SWT putaran yang tadi belum sempurna, itu harus disempurnakan terlebih dahulu. Jadi kita mulai lagi dari mana? Dari rukun Hajar Aswad, dan itu dihitung lagi 3 lagi. Jadi yang putaran yang tadi kita sudah dari rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, sampai ke rukun Yamani, yang tadi kita batal, maka tidak dihitung lagi, dimulai lagi. Kecuali kalau yang menghentikan kita untuk tidak tawaf itu adalah sholat, maka tidak mengapa kita memulai startnya dari manapun kita berhenti. Misal contoh, didirikan sholat tuh jamaah, kita baru putaran tadi ketiga, kita berhenti antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, kemudian sholat, kita sholat lebih dahulu. Kapan selesai sholat, kita bangkit, maka kita mulai startnya dari kita jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti. Boleh nggak? Boleh, tidak mengapa kalau demikian, karena yang menghentikannya itu adalah sholat, karena sholat dan tawaf itu merupakan amal ibadah yang Rasulullah menyebutkan sama, maka tidak ada perbedaan. Demikian. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dikumandangkan iqamah, hentikan tawaf dan ikut berjamaah melanjutkan tawaf dari jumlah yang ditinggalkan. Tadi sudah kita sebutkan. Dan tidak perlu diulang lagi dari startnya, berbeda ketika kita batal. Dan kalau sudah dikumandangkan iqamah kok kita masih tawaf, ya kayaknya nggak mungkin jamaah ya, pasti dihentikan, pasti itu. Kemudian selanjutnya, jika ragu putaran tawaf, ambil yang paling sedikit. Jadi kalau kita ragu jamaah Allah SWT ya, meskipun kayaknya ya jarang sekali terjadi ya, karena kita kan lebih seringnya jamaah Allah SWT melakukan tawaf itu kan bareng-bareng ya. Tinggal tanya ke temennya aja. Sudah berapa? 2. Kayaknya enggak lah, kayaknya 3. Misal contoh. Kita tanya teman kita lagi, satu lagi. Ini berapa nih? 2 atau 3? 2. Loh, kayaknya 3 perasaan saya. Kita tanya lagi. Oh, kalau semua orang kita tanya ngomongnya masih 2, ya berarti kita yang salah apa? Salah ngitung, tinggal ngikuti temennya kan begitu. Nah, kalau ternyata kita lagi sendirian jamaah, kita ragu, maka kita mengambil jumlah yang paling sedikit. Kita bingung nih antara 2 atau 3. Sudah ambil 2. Antara 3 dengan 4 kita ambil berapa? Ambil 3. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, setelah selesai tawaf, bagi laki-laki kembali menutup kedua pundaknya, yaitu ittiba. Jadi kalau kita sudah selesai 7 kali putaran, jamaah Allah SWT kembali kita tutup lagi pundak yang awalnya kita ittiba, kita buka lagi, kemudian kita tutupkan seluruh pundak kita. Setelah itu kita melakukan sholat di belakang makam Ibrahim. Sholat 2 rakaat dengan membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Kafirun, kalau kita memang hafal. Kalau kita nggak hafal atau belibet, boleh diganti dengan surah apapun, nggak ada masalah. Karena memang surah Al-Kafirun ini sering kita keliru-keliru jamaah ya. Bagi sebagian orang surah Al-Kafirun ini surah yang paling terpanjang kan gitu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu. Nah, sudah kelewat ya, loh kok nggak selesai-selesai saya, misal contoh. Kalau memang kita dirasa jamaah Allah SWT nggak terlalu hafal, boleh diganti dengan surah yang lainnya seperti Al-Kautsar. Kemudian pada rakaat yang kedua jamaah kita membaca surah Al-Ikhlas. Nah, di belakang makam Ibrahim jamaah yang perlu diperhatikan. Nanti kita tambahkan lagi sedikit tentang permasalahan tawaf yang terlewat. Ketika kita di belakang makam Ibrahim, kalau memang memungkinkan di belakang makam Ibrahim, tapi bukan satu hal yang mudah, maka boleh kita berada di arah belakang makam Ibrahim. Arahnya mana saja. Kalau tidak memungkinkan, maka kita boleh di mana saja kita melakukan sholat sunnah setelah tawaf tersebut. Dengan diawali membaca firman Allah SWT, وَاتَّخِذُوا
mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita berniat untuk melakukan salat sunnah tawaf tersebut. Nah, tambahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tawaf hendaknya memperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menginjakkan kakinya di Syadzirwan. Syadzirwan itu jamaah Allah Subhanahu wa taala yaitu lantai yang landai yang ada di seluruh sisi Ka'bah. Karena Syadzirwan itu merupakan bagian dari Ka'bah, karena dulu Ka'bah pernah dipugar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau muda. Dan ketika dikembalikan bangunannya, ternyata bangunannya itu jadi lebih kecil. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam sirah oleh Ibnu Hisham, karena Ka'bah itu waktu dibangun nggak boleh orang-orang itu mendermakan, bersedekah, menggunakan harta, kecuali yang benar-benar hartanya itu harus yang halal, betul-betul yang paling baik hartanya. Maka terkumpul saat itu nggak terlalu banyak. Karena harus betul-betul yang apa? Yang suci, yang bersih hartanya. Akhirnya Ka'bah itu bangunannya lebih mengecil. Dikeluarkan di situ Syadzirwan, kemudian Hijr Ismail, maka nggak boleh seseorang itu tawaf berada di Syadzirwan, tidak boleh juga tawaf berada di dalam Hijr Ismail, karena itu masih merupakan bagian dari Ka'bah. Begitu. Jadi harus diperhatikan, ada lantai yang landai seperti itu. Selanjutnya, jamaah Allah SWT ketika kita berada di depan Hajar Aswad, maka dimasyru'kan bagi kita untuk mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, atau cukup Allahu Akbar. Dengan cara jamaah Allah SWT yang pertama, kita mencium Hajar Aswad. Tapi ini tentu susah banget jamaah, bukan satu hal yang mudah. Karena kita mau mencium Hajar Aswad, ini pengorbanannya besar. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mencium Hajar Aswad jamaah Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah sunnah, bukan satu kewajiban, bukan satu hal yang harus, tidak mempengaruhi kesohihan, tidak mempengaruhi keafdolan, tidak mempengaruhi kebaikan dari umrah. Ada orang yang umrah nggak pernah nyium Hajar Aswad, terus dikatakan, wah ini umrahnya kurang afdol. Enggak, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri yang beberapa kali menemani jamaah untuk umrah, saya sampai sekarang aja belum pernah tahu rasanya nyium Hajar Aswad. Begitu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mencium Hajar Aswad tidak ada keafdolan apapun. Tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan orang yang mencium Hajar Aswad dia akan begini, akan begitu, seperti ini, seperti ini. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu Umar bin Khattab beliau menyebutkan, innaka hajarun la tadur wa la tanfa laula ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kamu ini batu ya biasa aja, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan madarat. Ya batu aja, batu biasa begitu, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan madarat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku nggak bakal menciummu. Sampai seperti itu Umar bin Khattab. Nah, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan umrah sedang tawaf, kita berdesak-desakan, yang perempuan ikut desak-desakan dengan laki-laki, dorong-dorongan seperti itu. Yang laki-laki yang rasa badannya besar, 4-5 orang bareng-bareng sengaja jamaah Allah Subhanahu wa taala biar bisa nyium Hajar Aswad, nyingkirkan, dorong-dorong jamaah yang lain. Ini kan termasuk bentuk adza, kita menyakiti saudara kita. Dan itu merupakan perbuatan yang haram. Kalau ada perbuatan haram, ada perbuatan sunnah. Daripada kita melakukan sunnah, kemudian kita melakukan perbuatan haram, mending kita nggak melakukan sunnah, tapi kita juga tidak melakukan perbuatan yang haram. Jadi, jamaah Allah SWT, sekali lagi jamaah, harus kita pahami. Mencium Hajar Aswad tidak akan mempengaruhi besar kecilnya pahala umroh. Nggak ada sama sekali. Orang yang bisa nyium Hajar Aswad, dia akan begini begitu. Oh, umrohnya lebih afdol seperti ini. Enggak, tidak sama sekali. Nah, selanjutnya jamaah, kalau kita tidak bisa menciumnya, maka kita bisa jamaah ke Allah Subhanahu wa taala mengelus dengan menggunakan telapak tangan kita, kemudian kita cium. Kalau tidak bisa, maka kita boleh menggunakan alat apapun, kemudian kita cium. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau haji wada,
beliau menggunakan unta, kemudian beliau menempelkan tongkatnya pada Hajar Aswad, kemudian menciumnya. Nah, selanjutnya jamaah Allah SWT, kalau masih tidak memungkinkan, maka kita melakukan istilam, yaitu memberikan isyarat seperti ini, memberikan isyarat salam. Selanjutnya jamaah Allah SWT, lanjut Ustaz, jazakumullah khairan. Aduh, waktunya udah mau habis. Udah habis waktunya, Ustaz. Ya. Selanjutnya doa di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, yaitu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperbanyak untuk membaca doa tersebut. Nah, lantas bagaimana di sisa putaran yang lain antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad? Apakah ada doa khusus? Maka tidak ada doa khusus. Nah, doa itu jamaah Allah SWT ada dua macam. Ada yang namanya pertama adalah doaul ibadah, yang kedua adalah doaul masalah. Begitu. Doaul ibadah itu doa yang memang dimasyru'kan, memang diajarkan, disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Misal dibatasi waktu, dibatasi oleh tempat. Misal tadi contoh kita melihat Ka'bah, yang namanya doaul ibadahnya, misal contoh kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam, itu namanya doaul ibadah, begitu. Nah, ketika kita berada di Ka'bah, tidak semua ketika kita tawaf itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa dengan doaul ibadah, enggak. Maka dari itu kadang kita dapati jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada jamaah umrah ataupun haji dari Indonesia itu dibekali buku, begitu ya. Isinya doa-doa yang dia baca ketika dia berada di mana? Di Hajar Aswad. Betul, bagus jamaah Allah SWT. Tapi alangkah bagusnya kalau kita juga berdoa dengan doaul masalah, yaitu doa sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan kita. Misal contoh, ada yang masih jomblo, membujang, sudah bertahun-tahun belum dapat jodoh, misal contoh. Maka bagus apabila ketika melakukan tawaf tersebut, dia doanya bukan hanya doaul ibadah, tapi juga doaul masalah, sesuai dengan permintaan hajahnya, kebutuhannya saat itu. Misal contoh, sudah bertahun-tahun menikah, belum diberikan momongan, misal contoh, diperbanyak. Misal lagi contoh, ketika orang tuanya sakit, keluarganya sakit, minta doaul masalah, seperti itu. Jadi tidak dibatasi hanya dengan doaul ibadah, jadi nggak perlu kita membatasi dengan doa ibadah saja, tidak. Boleh dengan doa apapun, selama itu memang merupakan bagian dari hajat, sesuatu yang kita butuhkan. Selanjutnya, jamaah Allah SWT, kita lanjut. Sudah, Ustaz, tadi. Sebelum kita melakukan rukun yang ketiga, yaitu sa'i, maka disunnahkan bagi kita untuk meminum air zam-zam. Dan meminum air zam-zam, doaul ibadahnya. Nah, ini namanya doaul ibadah, karena doanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dimasyrukannya seperti itu. Yaitu membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'. Ini namanya doaul ibadahnya. Tapi tidak semua dibatasi dengan doaul ibadah seperti minum air zam-zam. Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita ketika meminum air zam-zam untuk memperbanyak doa. Dan tidak hanya dibatasi dengan doaul ibadah saja. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Yang namanya air zam-zam itu ketika diminum, ya akan sesuai dengan doa yang dipanjatkan. Jadi, boleh ditambahi dengan doa apapun. Sebagaimana Imam As-Suyuti ketika beliau meminum air zam-zam, beliau berdoa agar supaya beliau itu menjadi seperti Imam Bukhari. Hanya Allah SWT kabulkan hingga beliau menjadi seorang alim, seorang ulama. Maka kita juga merupakan bagian dari hal yang dimasyru'kan, berdoa dengan doaul masalah sesuai dengan hajat kebutuhan kita ketika kita minum air zam-zam. Lanjut, Zat. Ya, selanjutnya kita masuk ke sofa untuk melakukan sa'i. Selanjutnya kita masuk rukun yang ketiga setelah kita minum zam-zam. Jadi ketika jamaah Allah SWT kita menuju ke bukit Safa dan Marwa, nanti di situ pasti tuh banyak tuh jamaah Allah SWT
disediakan barodah, kalau orang Arab yang bilangnya itu barodah, dispenser gede gitu jamaah Allah SWT. Jadi kita bisa minum air zam-zam dari situ. Ada beberapa hal yang perlu dipahami ketika kita mau melakukan sa'i. Yang pertama, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah mendekati Bukit Safa, maka kita membaca ayat yang ada di samping, yaitu ayatnya Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Cukup dibaca sekali saja jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dari awal sampai akhir tadi. Ini namanya du'aul ibadah, begitu. Ini yang dimasyru'kan. Tapi orang Indonesia sering salah nih. Dari awal sampai akhir suruh baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Padahal kita tidak hanya dibatasi dengan doaul ibadah, tapi juga harus dengan doaul masalah, begitu. Jadi tidak perlu dibatasi dengan doa itu saja. Kemudian selanjutnya melaksanakan sa'i sebanyak 7 lintasan. Selanjutnya sa'i itu dimulai dari Bukit Safa dan berakhirnya di Bukit Marwa. Dan ini jelas pasti harusnya kita nggak akan keliru jamaah, kan begitu. Jadi mulainya dari Safa, yaitu dari ganjil. Ganjil itu berarti kita dari Safa menuju Marwa. Genap itu dari Marwa menuju ke Safa, kan begitu. Jadi di sini biasanya kita nggak akan keliru. Misal contoh kita ragu jamaah, ini 3 atau 4 ya sa'inya. Ya tinggal dilihat aja. Kita dari Safa menuju ke Marwa atau dari Marwa menuju ke Safa. Kalau kita bingung ini 3 atau 4. Nah, posisinya kita sedang dari Marwa menuju ke Safa. Berarti itu kan posisinya sedang menuju dari mana? Menuju ke hitungannya genap, kan begitu. Kalau hitungannya ganjil kan dari Safa ke Marwa. Kalau Marwa ke Safa hitungannya kan genap. Kalau kita bingung antara 3 dan 4 ya tinggal dilihat. Oh ternyata dari Marwa menuju ke Safa. Ya sudah. Berarti lebih tepatnya berapa? 4. Seperti itu. Jadi nggak akan keliru. Selanjutnya, pada saat masuk di Bukit Safa, sebelum kita memulai, kita membaca doa juga selain Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, yaitu membaca Abda'u bima bada Allahu bih. Selanjutnya Ustaz, jadi gantikan slide-nya. Kemudian jamaah Allah SWT, hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau memulai melakukan sa'i. Yang pertama, sambil menghadap ke arah Ka'bah, kita membaca zikir di samping sebanyak 3 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di setiap kita berada di Safa dan juga berada di Marwah, kita baca terlebih dahulu dengan doa tersebut. Kemudian kita tambahkan juga jamaah Allah SWT dengan doaul masalah yang tadi sudah kita sebutkan. Selanjutnya, di antara zikir pertama dan kedua, begitu juga di antara zikir kedua dan ketiga diselingi dengan doa apa saja yang dikehendaki sesuai dengan hajatnya. Itu yang tadi disebut sebagai doaul masalah. Kemudian setelah zikir ketiga langsung turun berjalan menuju ke Bukit Marwa. Perbanyak zikir, baca Al-Quran, sholawat, dan berdoa. Kemudian pada lintasan hijau bagi laki-laki disunnahkan untuk melakukan ar-ramal, yaitu lari-lari kecil sambil membaca doa Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram, diperbanyak membaca doa tersebut. Kemudian dari Safa ke Marwa itu dihitung 1 lintasan. Dari Marwa ke Safa sebaliknya itu dihitung juga 1 lintasan. Dan sa'i itu akan selalu berakhir di Bukit Marwa. Terakhir Ustaz, selanjutnya tahallul. Kemudian selanjutnya tahallul jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala dimasyru'kan, disyariatkan bagi laki-laki untuk melakukan tahallul dengan cara digundul rambutnya. Ini kalau bisa ya, lebih afdol, lebih baik. Untuk perempuan maka cukup diambil rambutnya jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala seukuran 1 ruas jarinya. Dan yang perlu diperhatikan, hendaknya jamaah Allah Subhanahu wa taala tahallulnya itu dilakukan di luar masjid saja, tidak perlu sebagai bentuk formalitas agar supaya kita tidak takut, tidak
ragu, takutnya nanti batal misal, atau ada penghalang, maka ini semuanya merupakan bentuk was-was yang tidak perlu dituruti. Maka banyak jamaah kita dapati karena rasa takut, was-was yang pada dasarnya tidak berdasar tadi, ketika selesai melakukan sa'i, biasanya di situ ada orang menawarkan cukur rambut ya, rambutnya diambil beberapa helai saja kemudian dipotong, atau dikumpulkan beberapa kemudian dipotong. Maka yang demikian ini merupakan satu hal yang pada dasarnya tidak perlu. Selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala selesai, alhamdulillah. Ya, sudah selesai Ustaz. Masya Allah. Kita berikan waktu 2 menit saja buat Ustadz Nadib ya untuk menghirup udara bebas dulu. 2 menit, 3 menit, Ustadz bisa minum. Bisa. Sebelum nanti sesi tanya jawab ya. Ustadz Abdul Haq bisa pengen izin share screen. Di file ini tolong ditutup Ustadz. Oke. Syukron ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setahap demi setahap alhamdulillah selesai juga manasik umroh yang disampaikan oleh Ustadzuna Nadib Mustaqim bidhullah taala. Ini Masya Allah nih Ustadz, sekitar 102 orang yang hadir. Allahu Akbar. Berarti ini yuk tabar ya, bahwa jamaah ini haus dengan ilmu, walaupun kebanyakan di sini udah pada umroh, tapi tetap ya, mudah-mudahan apa yang kita dalami pada malam hari ini menambah wawasan kita lebih amik lagi dalam arti lebih dalam lagi dalam persoalan umroh, yaitu ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Nadib, kurang lebih ana sudah mengcopy pertanyaan-pertanyaan daripada Ibu dan Bapak di talaki Zoom kita ini. Kurang lebih ada sekitar 16 pertanyaan Ustadz. Siap Ustadz ya? Waduh, Ustadz kalau enggak habis bisa di pertemuan selanjutnya Ustadz. Kayaknya video manasik sepertinya saran dihabiskan untuk pertanyaan saja insya Allah. Jadi mungkin beberapa pertanyaan saja Ustadz. Oke, siap. Memang besok ada sesi pertanyaan dari jamaah, jadi mungkin besok Tatijah semuanya bisa hadir. Ini sudah setengah 11 juga Ustaz. Setengah 11 malam. Sudah jam kurang lebih sudah kurang dari 5 menit lagi ya waktu kita berakhir. Tapi izin share screen Ustadz Nadib, mungkin dari 16 pertanyaan ini yang kita awali dengan Ibu Wiwin ya. Beliau bertanya, ini jangan sampai pertanyaan ini kita ganti untuk besok. Tapi ya semampu antum aja Ustadz kali ya. Mudah-mudahan 2 atau 3, 4 pertanyaan ini yang Anda tahu antum kalau ngejawab nih luar biasa ini. Allahul musta'an. Jadi izin share screen dulu biar Ustadz Najib juga bisa baca juga ya. Halo, sip. Kelihatan Ustadz yang udah share screen? Ya. Oke. Bentar, Ustadz ya. Pertanyaan pertama. Aduh, nggak kelihatan. Oke, Anda bacain Ustadz ya. Ya, Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ibu Wiwin ini Ustadz. Yang pertama beliau di Zoom ini bertanya. Menyikapi sholat di Masjidil Haram, bacaannya selalu panjang. Lebih utama mana Ustadz? Kita sebagai makmum membaca surat-surat yang kita sudah hafal, ataukah kita cukup mendengarkan bacaan imam? Barakallahu fiik. Insyaallah. Oh, ya. Cukup satu pertanyaan saja insyaallah ya hari ini ya. Yang lainnya nanti saya sambil pelajari lagi ya jamaah ya. Saya baca lagi. Biar saya tidak keliru nanti menjawab, takutnya keliru. Iya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ditanya jamaah Allah Subhanahu wa taala bacaan itu panjang, kira-kira lebih afdalnya panjang atau pendek? Harusnya kan begitu ya. Atau panjang kemudian kita baca bacaan sendiri. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita langsung jawab pada poin yang keduanya saja. Kalau seumpama kita mendapati imam itu sedang membaca
maka merupakan salah satu bentuk sunnahnya yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bagi makmum untuk mendengarkan. Sebagaimana juga firman Allah SWT secara umum, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi apabila Al-Qur'an itu sedang dibacakan, maka didengarkan dan juga kita diam, kan begitu. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah ketika itu beliau sholat, kemudian mendengar ada sahabat yang saat itu beliau membaca bacaan Al-Qur'an juga di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian menegur sahabat yang melakukan hal yang demikian. La'allakum taqra'una, begitu. Loh, kalian ada yang membaca Al-Quran di belakang imam seperti itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau memang kalian mau membaca, maka yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, bacaan yang dibaca oleh imam, dibaca oleh makmum di belakang imam, hanya surah Al-Fatihahnya saja. Maka dari itu Rasulullah pun menyebutkan secara umum dalam haditsnya, innama qiraatul imam qiraatul makmum, yang namanya bacaannya imam yaitu bacaannya makmum, sudah diwakilkan. Nah, takutnya kan mengganggu kalau waktu itu ilahnya, alasan Rasulullah itu menegur sahabat karena Rasulullah merasa terganggu gitu. Ketika ada sahabat baca di belakang Rasulullah kan merasa terganggu. Nah, kalau ilahnya sekarang ini nggak ada, toh imamnya juga nggak akan dengar kok kita baca, misal contoh. Tetap jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdolnya, lebih baik kita dengarkan sesuai dengan keumuman firman Allah tadi. Begitu juga hadits Rasulullah, kalau imam sudah baca Al-Qur'an, yaitu bacaan kita itu sudah bacaannya imam, kita dengarkan. Kecuali di surah Al-Fatihahnya. Kalau untuk Al-Fatihah, maka pendapat wallahu taala a'lam, di sini saya juga mengambil pendapat ini sebagaimana mazhab Syafi'i, maka makmum juga mendapatkan kewajiban untuk membaca Al-Fatihah karena itu merupakan bagian dari rukun, meskipun tentu tidak semua mazhab demikian. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, Ustaz, sampai di sini mungkin yang bisa jawab Ustaz. Selanjutnya mungkin di pertemuan selanjutnya Ustaz. Waktunya sudah 10:30 juga kalau di Balikpapan Ustaz. Masya Allah. Iya ya, itu Balikpapan ya. Masya Allah. Baru saat anak kira di Semarang. Masya Allah. Ala kulli hal, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaan ini sudah saya save dan sudah saya simpan. Insya Allah tidak mengurangi ya apa yang Ibu Bapak bertanya di malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan esok malam, ya, di malam Senin. Insya Allah kita semuanya hadir, tim daripada Berkah Hidayah Sunnah ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan Ibu yang saya rangkum ini mudah-mudahan bisa terjawab oleh Bapak Ibu semua. Saya sebagai moderator, ya, sebelum ditutup Ustadz Nadib mungkin ada kata-kata mutiara untuk meng-closing talaki Zoom kita ini, biar Ibu dan Bapak ini terkadang kan kita muhumis, kadang akhirannya itu yang mungkin bisa ngena kepada kita-kita semua. Barakallahu fiik. Tidak ada Ustaz, cukup insyaallah Ustaz kali ini Ustaz. Ya, fadhol. Saya sebagai moderator, ya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam sebagai pembawa acara ini. Mohon maaf semuanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu menjadi bekal kita, ya, menjadi wawasan kita juga untuk menjadi seorang hamba yang memang kita beribadah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Akhirul kalam, ya, saya kembalikan kepada Ustadz Abdul Haq, falyatafaddal wa ma'juro. Fadhal Ustadz. Baik. Jazakumullah khair kepada Ustadz Nadib dan Ustadz Adi yang telah mendampingi dalam Zoom meeting malam ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Nadib sampaikan bisa kita amalkan ketika nanti melaksanakan ibadah umroh. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, besok di sesi tanya jawab dari para jamaah, yang mungkin nanti asatijah semuanya akan hadir, mudah-mudahan semua bisa hadir.
dan insya Allah kita akan tuntaskan besok malam. Silahkan dipersiapkan dari sekarang pertanyaan-pertanyaannya, dan besok bisa ditanyakan langsung kepada asatidz semuanya, insya Allah. Mungkin karena waktunya sudah cukup larut, kita selesaikan Zoom meeting malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.